Hey, hello. Now you're live. Now I'm live. Selamat datang, selamat malam, selamat datang di Pongki Barata Crossover. Sekali lagi, senang sekali bisa bertemu dengan Anda semua. Ini adalah sebuah wadah, sebuah acara atau apapun itu, sebuah format, sebuah media untuk saya bisa berbincang-bincang dengan semua orang yang menurut saya kita bisa, wah sudah datang tamunya. Ya, mohon di lobby dulu sebentar, Mas. Di mana kita bisa belajar banyak dengan beliau-beliau tersebut yang menjadi tamu di Pongki Barata Crossover. Ya, jadi teman-teman, terima kasih sudah bergabung di sini. Dan acara ini nanti akan ada di IG TV juga, kemudian akan ada di YouTube tapi besok ya. Tamu kita hari ini adalah seorang gitaris yang saya kenal cukup lama, sekitar tahun 2003-an saya mengenal beliau. Waktu itu beliau sudah menjadi artis, gitaris papan atas ya. Dan saya berkesempatan, sungguh bahagia sekali saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Beliau adalah Mas Jikun, gitaris dari Reef ya. Gitaris dari Reef yang tentunya kalian sudah tahu karya-karyanya, perjalanannya. Karena sepanjang sepengetahuan saya, rekaman pertamanya itu tahun 96 atau 97. Nanti kita tanya ya. 97 mungkin. Nanti kita tanya apa saja yang terjadi sepanjang hidup rockstar ini dan kenapa dia akhirnya merilis buku ini, Bara Dalam Hati. Ya, jadi Mas Jikun merilis buku Bara Dalam Hati ini, Bara Dalam Bait. Ya ampun, salah. Mas Jikun merilis buku Bara Dalam Bait, ya, buku yang keluar dari hatinya maksudnya. Bara Dalam Bait, sebuah buku dari Mas Jikun, bisa didapatkan. Follow aja akunnya ya. Abis ini follow akunnya dan dapatkan bukunya segera. Ini adalah karya Mas Jikun dan ini banyak keunikannya. Di dalam buku ini ada coretan-coretan gambar dan tulisan-tulisan kisah-kisah tentang berbagai hal yang saya rasa menarik. Oke, kita akan coba undang beliau. Yes. Waiting. Nama akun Instagramnya Melpx Pops. Ini nanti kita akan tanya kenapa nama akun Instagramnya itu ya. Kita tunggu. Wis, gile ini, brother. Hai, halo. How are you, Mas Jiks? Ya, alhamdulillah baik-baik di sini semua. Seneng loh, aku tuh seneng loh lihat sampean ini. Sama, still the same dari kita ketemu tahun 2003, 18 tahun yang lalu. Hai sayang, ini yang siapa? Ini yang siapa namanya? Adia itu anak yang paling besar, yang Adia. ya. Kehadiran anak sepertinya mencerahkan dunia ya, kayaknya ya. Beda ya. Gimana? Bener nggak statement gua? Ya, bener sih kalau anggapan seperti itu membuat warna tuh menjadi lebih berwarna ya. Iya. Jalanin. Jadi tiba-tiba kita bisa lihat warna itu gitu yang tadinya ada, cuman kita nggak lihat, tiba-tiba jadi ada itu kayak gitu kalau kata gua sih. Iya, bener banget. Kang Jiks, apa kabar? Sehat ya? Yes. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Ini di rumah atau di mana? Ya, di rumah. Bandung, di Jakarta ya? Di Jakarta, di Cinere ya, sekitaran Cinere. Di Cinere, sedikit lagi arah Depok situ. Di dalam sekitar udah hampir 8 tahun tinggal di sini saya. Terus ya beginilah menjalani kehidupan. Kalau nggak ngeband ya di rumah sama anak-anak. Lagi ya. Kalau hari ini udah setahun ini Zoom ya anak-anak ya sekolah. Jadi iya, pagi nemenin mereka Zoom, terus ya begitulah kegiatan sehari-hari. Iya, benar. Mau kayak apapun kita itu terbiasa dengan dilayani orang, kesana kesini dicari orang, ya orang katakanlah memberikan kita apresiasi ketika kita di panggung, ketika pulang ya lu temenin anak lu gitu. Iya benar banget.
Iya, Iya kalau se sesibuknya apa ya, separty-partinya kita main band begitu udah sampai di bandara pulang ke rumah ya ketemu capeknya juga ya ketemu anak lagi. Jadi iya, ya melukin iya. melukin anak lagi terus main sama anak sama keluarga lagi ya begitulah ininya apa siklusnya ya kalau kena anak band begitulah kalau udah Benar, berkeluarga. benar, benar. Dan saya membaca itu di sini. Bara dalam bait ini. Di dalam bara dalam bait ini aku menemukan ada satu chapter tentang kelahiran si siapa ya? Yang pertama ya, Adia mungkin ya. Sama yang kedua. Oh, oke. Ya, Ya, di situ dua-duanya ada ceritanya di sana. ada Nah, ceritanya ya. Yang sampai iya. harus jual gitar ya. Menurut Ya, saya benar banget. itu kejadian ya, lengkapnya nanti teman-teman bisa baca. Tapi yang ingin saya tanya adalah eh, apa ya? Detailnya bisa di buku ya. Cuman perasaannya saat itu apa sih yang yakin nggak bahwa ini mah cuman gitar, walaupun gue gitaris, ini mah cuman gitar nggak apa-apa gitu. Kalau orang lain mungkin bukan gitar ya, bisa jadi kendaraan, bisa jadi barang lain gitu. Tapi ini gitar, tapi switchnya itu loh. Nah twistnya tapi jangan diceritain ya, ada di buku twistnya. Plot twistnya ada di buku, jangan Iya. diceritain. Cuman pada saat itu jual gitar gimana tuh tepatnya? Ah, yang apa ya dari sekian barang yang mungkin bisa saya manfaatkan untuk apa ya Membantu, membantu membantu kelahiran. ya Ha. secepat itu kebetulan juga sih ada yang minat jadi kebetulan jadi memang pada saat itu saya sebetulnya lagi manggung di Semarang ya. Oh lagi Rif manggung. manggung di Semarang waktu itu pas Oh, kejadian. Jadi sebenarnya pas sebelum harinya itu udah mendekati sih istriku tuh udah mulai ada tanda-tanda mau tapi nggak jadi gitu kan. mm-mm. Malamnya malah saya sempat Rif manggung di salah satu bar di Kemang dan setelah itu langsung berangkat ke Semarang pakai jalan darat. Manggung di Semarang malamnya, Oh, lanjutkan malam selanjutnya. Terus pas subuh-subuh jam kelar manggung tuh kan di klub. Jadi di klub tuh nggak kelar jam 11 malam tapi kelar jam 3 pagi. iya, Terus iya. udah gitu tiba-tiba ada berita gitu bahwa udah bukaannya udah kayaknya perut sakit banget. Jadi akhirnya saya harus pulang buru-buru lah. Yes, yes. Harus pulang buru-buru terus memakai jalan darat juga karena kalau saat itu memang udah masih terlalu pagi jadi kalau nunggu kelamaan lagi saya pengen buru-buru pulang aja deh terus Iya. akhirnya istri saya pun tidak bisa pagi-pagi itu harus ke rumah sakit jadi baru ke rumah sakit itu jam 2 siang lah pas saya sudah mendekati di tol Cikampek akhirnya ketemu di rumah sakit. Nah tapi pada saat perjalanan itu saya lagi mikir ini gimana ya anaknya. Iya. Jadi akhirnya ya yang kebetulan pada saat itu ada yang mau membantu dengan ya udah SG-nya lu deh gue bawa aja lu gua kasih Hmm. sekian ya udah terserah nggak apa-apa yang penting keadaan semua sehat walafiat ya udah amin gue bilang jadi jalan ini sampai ke rumah sakit jam 7:30 malam lahirlah yang si Cikal ini Adia ini. Hadiah ini. Nah, Nih. itu kamu anak Gibson kamu. Tapi ya, bukan itu main story-nya. Ada lagi twistnya. Cuman jangan cerita di sini. Nah, suruh teman-teman beli Ya, Bara Dalam Hati. Ada plot twistnya. Itu yang mahal. ya, Ya, yang mahalnya di situ gitu. ya, Gitarnya hilang, tetapi itu ada di buku. Nah, sekarang kita ke buku nih Mas Jix, Mas Jix. ya, ya, ya. Jarang musisi seperti kita mau membuat suatu rangkuman hidup ya atau apa dibilang catatan lah. Kita ngomongnya catatan atau rangkuman hidup dari perjalanan karir kita yang sebenarnya banyak manfaatnya buat orang tahu ya. Minimal buat mengisi waktu luang itu minimal banget untuk membaca. Iya. Saya kebetulan nih saya harus akui ya, mengapa saya ingin mengundang Mas Jix ke sini adalah karena saya itu sudah kehilangan minat baca itu sudah lama. Jadi saya sibuk dengan Ah, hal yang lain lah, ya gitar, kemudian internet gitu ya, YouTube lah, semua saya pelajarin. Tapi saya udah sering nggak baca. Nah, gara-gara satu buku ini nggak tebel. Tapi ini tiba-tiba waktu Om Jix di grup
gitaris ngasih tahu ngeluarin buku, oke gue beli deh. Ya, maksudnya kan aku punya banyak waktu luang nih, akhirnya aku beli. Dari situ nggak berhenti loh. Ini selesai, ada lagi bukunya Ernest Prakasya, ada lagi bukunya Phil Collins, yang Phil Collins belum selesai karena dia tebelnya segini nih. Nah, akhirnya aku muncul minat baca lagi. Itu saya ingin berterima kasih dulu pertama, karena membaca buku ini, minat bacaku yang dulu aku punya library mas kecil, kurang lebih seginilah. Itu semua ada Oke. buku saya ada di Soleh Solihun beberapa, ada yang saya tinggal di Jogja, ada yang saya tinggal di Jakarta. Sedikit yang saya bawa ke sini. Nah, akhirnya gara-gara buku Bara Dalam Bait ini aku punya minat baca lagi. Dan aku jadi ingat kita pernah punya proyek ya. Iya ada pernah juga kita Ya, dulu itu kan. nanti ada di buku ya. Nah, Ya, sekarang kembali ke pertanyaan dasarnya adalah kenapa Mas tiba-tiba kok muncul ide merilis buku Bara Dalam Bait ini? ya yang paling terlihat sangat jelas sih karena keadaan yang selama tahun 2020 kita nggak ada yang bisa kita lakukan lagi ya. It sucks, Jadi man. Ya. banyak waktu luang, apalagi kita di awal-awal pemberitahuan PSBB itulah pokoknya. Memang kita langsung, ya kita mesti ngapain lagi, kita juga mesti ngapain. Kalau saya perhatikan semua teman-teman artis juga banyak band, banyak melakukan hal-hal positif dengan sendirinya ya. Karena akhirnya saya melihat hal itu juga, kenapa enggak saya melakukan sesuatu, tapi yang yang bisa saya lakukan pada saat kita di rumah terus gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya saya membuat catatan-catatan kecil yang ditaruh di handphone lah, di note-nya handphone, saya tulis dari awal-awal pertama saya itu siapa, saya coba rangkum satu-satu berupa note-note itu. Akhirnya Itu di selama handphone? 1 bulan itu di handphone sambil tiduran lah kadang-kadang ya. Oke, cerdas. Jadi mengingat lah di rumah mau ngapain lagi, bikin sesuatu ya dari handphone kan ya bikin. Iya. Ada 1 bulan saya jadi, terus akhirnya saya sertakan ke teman saya satu kuliah dulu di Unpar yang memang. Oh, sebentar, keputus ya. Oke. Hang on Mas Jix, I'll be back. Hang on. Ya, nggak apa-apa, keputus sebentar teman-teman. Ini sudah biasa terjadi, namanya juga internet. Dan kita akan lanjut lagi dengan mengundang kembali beliau. Sebentar lagi beliau akan datang. Iya, sudah nyambung Mas, nggak apa-apa. Iya. Ya, ada teman yang jadi teman saya di kuliah yang memang tahu perkembangan saya dari sejak jadi gitaris rumahan sampai menjadi profesional. Nah, terus saya bilang ke dia lewat WhatsApp juga ngobrol sih. Terus gue punya tulisan seperti ini, tapi kalau saya sertakan dengan foto-foto kayaknya jadi sama kayak seperti autobiografi. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen bikin kayak komik yang seperti orang-orang, cuman berupa cerita bergambar aja. Boleh. Yeah. Jadi dia dilihat dari cerita itu dan dia mengingat. Karena beberapa awal dulu dia suka ikut saya, kayak manggung di Ohara, Rit main di Mas suka ada. Jadi tahu suasana perjalanan saya seperti apa. Dia bikinlah dia berupa catatan-catatan tadi dan melengkapi cerita tersebut. Jadi itu pekerjaan itu akhirnya selesai dalam 2 bulan, 3 bulan lah, lewat email, lewat WhatsApp. Cepat sekali. Setelah itu saya bingung, karena memang ini buku tipis kan, bukan sebuah autobiografi yang lengkap dari A sampai Z. Enggak, ini cuma cuplikan aja lah, cuplikan perjalanan ceritanya kan. Nah, setelah itu saya mikir dibawa kemana ini ya. Beberapa informasi saya tanya sih sama teman-teman, yang saya sempat nanya sama Endah. Tapi waktu itu jawabannya saya itu sama lagi teman-teman yang ada lagi di mana. Terus akhirnya saya ketemu sama Ezra yang ngasih tahu ke saya kalau ada nih satu penerbit di Jogja yang biasa mengeluarkan buku-buku musik seperti ini, dibilang begitu. Terus akhirnya saya coba hubungi dia, namanya Octopus Publish, ini penerbit Octopus. Nah, kenalan lah di situ saya sama dia lewat WhatsApp. Dia akhirnya menyambut baik apa yang saya maksudkan lah. Saya email ke dia baca dulu. Gak lama, besok paginya dia langsung membalas, baik Kang, saya akan terbitkan. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya dia
itu bulan September kalau nggak salah ya, udah masuk ke editannya si apa Rebirth Octopus, dan mereka ada tim editnya lagi untuk memperbaiki seperti yang mereka apa sih biasa mereka terbitkan lah, Iya, formatnya biar seperti rapih ya, apa. kerapihannya ya. Iya. Dirapikan lagi, terus akhirnya ya tadinya mau Desember tanggal 25 tapi kayaknya nggak terlalu mepet, akhirnya Januari tanggal 25 dirilis buku itu, begitu perjalanannya Oh, ceritanya. gila, gila, gila. Iya, kalau dibilang singkat ya enggak, ya singkat juga sih ya sebenarnya untuk suatu konsep Iya, ya. Kenapa iya, judulnya iya. Bara dalam Bait? Uh, jadi berawal dari ke apa ya, cerita yang cukup sangat duka lah buat saya, bahwa waktu 11 tahun saya tinggal di satu tempat dan hilang dalam satu malam karena bara api lah, hasil kebakaran gitu. Terus jadi saya pikir ide tulisan itu dulu, lirik lagu itu dulu yang saya bikin sebagai judul dari buku. Jadi si kejadian yang kebakaran itulah yang membuat semuanya menjadi sebuah cerita dalam bentuk buku dan jadi sebuah lagu. Jadi akhirnya ya cocoknya apa ya? Bara, bara dalam bait. Bara itu kan bisa jadi kalau hal yang positif itu adalah sesuatu yang sifatnya semangat ya. Semangat Kayak ya. semangat, bara dalam membara gitu, karena semangat, karena sesuatu yang menyenangkan. Atau juga bisa jadi bara itu sesuatu yang duka, karena yang Mm-mm. menyedihkan, kehilangan, karena sesuatu yang sudah kamu Mm-mm. usahakan tiba-tiba hilang karena oleh bara menjadi api dan hangus semuanya. Jadi ya bisa jadi ya, kalau bait itu adalah kayak bisa jadi sebuah tempat, bisa jadi sebuah runutan cerita, bisa jadi sebuah kisah atau apa ya. Jadi Mm-mm. bisa banyak artinya sih dalam buku itu ya. Begitu Ya, ya, ya. maksudnya bara dalam bait Oh, itu. Bara dalam Bait. Jadi itu ada lagunya ya. Intinya ada lagunya ya. Ada lagunya dulu pertama yang terjadi, itu lagu dibuat itu. Dengan Jikun Sprain, band satu lagi. Iya. Dengan Jikun Sprain, betul ya? Iya, kenapa Mas Pongki? Agak Iya, putus-putus. Bara dalam Bait itu adalah lagu yang dibawakan oleh Jikun Sprain. Oh, bukan. Itu lagu yang dibuat hanya untuk solonya Jikun Riff sendiri. Jadi bukan Oh, bandnya solo Jikun Jikun. Spain tadi, Bung. Nah, jadi Oh, jadi itu lagu solonya Jikun Riff. Saya nggak bisa nyanyi, jadi akhirnya saya minta iya. tolong sama Ogi Tick Band untuk bagian vokal. Dan untuk arranger mini orkestranya saya minta tolong ke Ovi, dari kerjakan oleh Ovi Riff. Gitu, jadi itu tiga. Oh, Ya, itu bukan Jikun Sprain. Kirain teh Jikun Sprain bukan, itu. Bukan ya? bukan, Oh. bukan itu. Jadi kalau kalau Jikun Sprain sendiri juga dikisahkan nanti. Jikun Sprain itu teman-teman yang belum tahu itu adalah proyek bandnya Mas Jikun, di mana Iya, Mas Jikun sebagai leader di situ ya, sebagai leader di iya, situ. iya. Itu juga apakah dikisahkan juga di sini? Ada diceritakan juga di sana. Jadi yang awalnya itu band adalah band apa ya? Saya bersama Oktav Edane dulu tuh Bass, ya, satu oktav bass. satu apa ya? Satu tempat ngajar di Chicks Music tahun 2006 kalau nggak salah ya. Nah, 2006. Oh ya, ya. ketemuannya dengan dia itulah yang menjadi cikal bakal itu. Waktu itu bikin sama almarhum Andre Ciling eh, Drummer. di Bangka, bikin musik-musik yang instrumen. Jadi memang yang instrumen-instrumen gitar, bass dan drum, dengan udah memakai nama Jikun Spain. Tapi dari situ berangkat berubah lagi menjadi musik yang ada vokalnya, terus menjadi formatnya kayak band, bukan lagi gitar bass yang apa terlalu skill, enggak. Jadi ada musiknya, ada lagunya. Terus setelah itu Riff sibuk, Edane sibuk, agak nggak ketangani lagi, terus keluar lagi di 2015. Saya yang mengajak lagi Oktav terus untuk yuk bikin lagi, jalanin lagi, dan 2016 2017 ngeluarin album. uh, Tadinya rencananya awal tahun ini mau ngeluarin lagi ya, awal tahun lalu Mm-mm, sebelum mm-mm. pandemi ini udah workshop beberapa kali ke studio. Itu gara-gara karena di rumah aja inilah akhirnya ya itu terpending dulu ya. Mungkin setelah selesai konsentrasi dengan buku, saya akan kembali lagi ngajak Oktav, Kevin dan Sasongko untuk kembali menyelesaikan apa yang sudah tertunda kemarin inilah. Iya, Mudah-mudahan iya. nggak ada halangan. Iya. Ini teman-temannya Mas Jix pada bilang nih, ada Iwan
Iwan Ones apa? Jigs ngopi heula cenah. Iwan Ones tuh saya kenal nggak? Iwan Ones itu main bass riff yang dulu. Oh, masih Iwan. Si Iwan. Masih dirase nggak ya beliau? Masih ya? Saya lihat kalau di Instagram dia masih main bass, terus dia kayak mengajarkan bass. Saya suka ngelihat apa yang dia lakukan dengan musisi-musisi masih bermain musik. Aku suka lihatnya. Gitu. Iya. Kalau ini maaf mungkin saya salah update. Tapi kalau di riff setelah Mas Iwan cabut itu ada pengganti atau session player, ada pengganti sebagai member atau session player tetap? Sebenarnya bahasanya sih begitu Mas Iwan mengundurkan diri, terus saya berusaha untuk mengkomunikasikan itu ke Magi karena mau gimana pun bass dan drum itu kan rhythm section, jadi nggak bisa saya yang menentukan atau Andi atau siapa, jadi Magi yang memilih agar nyaman posisi dia main ininya ya, main bandnya lah dengan bass dan drumnya dia. Gitu. Iya. Inilah Teddy itu adalah teman saya dulu. Waktu sebelum riff malah bikin saya Magi sama Teddy pernah main band dulu. Jadi begitu ingat kembali hal itu, Magi langsung ngajak Teddy untuk bergabung di riff. Tapi saat itu bahasanya sih begitu. Jadi disebutnya apa ya, masih additional. Tapi tetap. Karena secara emosi sih udah enak main, jadi ya additional disebutnya. Kita dalam beberapa bentukan tampil di media lebih banyak tampil kan berempat. Iya. Tapi sebenarnya Teddy sih udah enak, udah bergabung, udah nyaman, terjadi komunikasi musik yang lebih baik gitu kan. Iya. Nah, udah gitu akhirnya di 2007 itulah mulai terjadi pergantian pemain bass, dan di 2000 resminya pas ulang tahun riff yang di Bandung itu ada seremoninya lah. Jadi Mas Iwan datang ke panggung, main satu lagu, terus Teddy menggantikan dia, dan Mas Iwan ngasih satu pesan kepada Mas Teddy gimana. Akhirnya ya, jadi memang dibuat begitu. Ada. Iya. Keren. Kalau sama Mas Teddy aku belum kenal soalnya, belum tahu, jadi sejarahnya belum ngulik. Kalau sama riff yang lain cukup kenal lah ya. Jadi baru tahu kisah ini. Ya? aku dengar kabar. Pokoknya sama Mas Jigs itu gak pernah ketawa. Mas Pongki itu dulu saya sempat datang ke rumah kamu kan Mas, yang di Jakarta kan. Baju gotik lagi. Bawa gitar sama bir. Mas Pongki nih gue pengen bikin lagu nih, kayaknya jago lah soal lagu-lagu berlirik soal semangat laki-laki mengejar impian. Yang dibuatin sama Mas Pongki. Tapi aku lupa loh Mas. Maksudnya gini, aku nggak inget nada dan liriknya kayak apa, aku lupa. Nah nanti mungkin kalau ada filenya aku dikasih MP3-nya, siapa tahu bisa jadi apa lagi gitu. Zaman digital kan, kita bisa apain gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi ada filenya, masih ada, yang ada lagu, yang ada sayanya di situ. Yang punya Mas Pongki malah saya nggak punya. Jadi itu kan masih berupa CD waktu itu ya. Saya sendiri pun nggak memiliki CD itu keburu habis diambilin orang waktu itu. Jadi akhirnya ya, dan sebagian ada yang di tempat kebakaran itu udah hilang semua. Jadi semua data apapun udah hilang semua. Jadi ya udahlah, saya nggak tahu kemana lagi mencari itu. Tapi yang dibikin ulang dengan Mas Ogi itu ada. Mungkin kalau didengarkan nanti saya kirim filenya, mungkin Mas Pongki agak-agak ingat dengan notasi dan lirik yang pernah dibuat. Iya. Aku sih minat banget karena gini, jadi saya terpaksa bocorin dikit yang ada di buku ya. Jadi tahun berapa tuh ya? 2003 kalau nggak salah ya. Saya tinggal di Jakarta. Tahunnya waktu Kang Jigs ke rumah. Itu tahun 2003, ditelepon, "Pong, aku mau bikin musik, cuman aku perlu dibantu lah." Nah, karena jiwa kesenimanan saya juga bergejolak, aku senang begitu. Ya udah, ayo Kang. Datang nih Kang Jigs, begitu datang bawa gitar. Oke, gitu kan. Terus yang lebih seru nggak cuma bawa gitar, bawa bir. Kebetulan aku nggak minum bir, tapi Kang Jigs minum bir. Ya nggak apa-apa, itu jam 1 siang sampai jam 2 siang gitu. Genjreng. Siang-siang. Iya, Jakarta siang-siang lagi.
Terus akhirnya kita dapat lagu dijudulin Untuk Dirimu kalau nggak salah. Tapi akhirnya aku yang nyanyi ya. Sempat nyanyi di studionya almarhum Ciling. Sempat kan datang waktu itu Oh kan, iya, 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 iya. yang di Iya, aku ingat Bangka sekarang. situlah. Sekarang ingat ya, sekarang ingat. Kenapa aku ke sana aku ingat. Jadi aku tuh tadi ingat waktu Kang Jiks bilang marhum Ciling, terus aku tuh ingat kayaknya aku pernah ke sana tapi ngapain ya? Gitu. Oh, itu yang ada lampu-lampunya, studionya udah temaram kayak gini nih. Iya, iya. Ya, Iya. studionya beliau dulu waktu itu. Dan Mas Pongki take vokal di sana lagu itu kalau nggak salah. Iya, iya benar, take vokal Iya, waktu itu iya, kok. iya. Ya, itu Sama harta kita, harta kita. ada ini kok, ada saksinya siapa ya? Ada penyanyi satu yang tinggal di ruangan pas take vokal juga, namanya siapa? Saya lupa ya. Kopi Teori siapa namanya? Abdul. Adalah penyanyi itu. Abdul, Abdul. ya, sama dia Oh satu ya? ruangan sama dia. Ada dia waktu itu masih Oh. masih ada di sana. Gua aja ingat. Oh, gua nggak ingat. Yang mabuk siapa nih ya? Gua nggak ingat. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Garet. Nah, wah, aku akan cari deh itu gimana, siapa yang bisa bantu ya. Mungkin nanti teman-teman yang nonton di sini bisa bantu saya mendapatkan file itu. Kalau yang sama Ogi ada di YouTube ya? Enggak ada juga, belum sampai ke digital platform, belum, masih CD-nya sih ada, tapi kalau digital platformnya belum ada. Gitu. Aduh, ya ampun. Oke, itu semua ada ceritanya teman-teman di Bara Dalam Bait ya. Disinilah kenapa saya ulang lagi ya, kenapa saya berniat mewawancara Mas Cikun dalam hal ini, karena saya jadi senang baca lagi gara-gara buku ini dan apa ya? Ini jujur gitu loh. Ada kejujuran di sini yang harus kita bisa pelajari gitu, kayak zaman ya apa ya, zaman Rif awal-awal itu kan banyak kisah yang di media sekarang nggak ada, Mas. Betul ya, yang Iya. kisah Red Pinky ya. Apa itu Red Pinky? Nah, dikasih bocoran dikit, Mas. Red Pinky. Red Pinky itu band pertamanya saya, Andi sama Magi dulu malah. Jadi band kampus ya itu dulu. Saya di Unpar, terus saya sama Andi nyanyi. Pertama kali Andi nyanyi itu kan awalnya dia main bass. Terus terus saya nggak ada penyanyi, terus ngajakin dia. Terus saya sempat membuka bahwa keyakinan diri seorang Andi Rif saat itu ya, karena wah nyanyi kan gue main gitar kalau nggak main bass. Enggak, lu Oh, dia bukan penyanyi. awalnya dia main bass kalau nggak main gitar. Saya juga kalau nggak main bass main gitar berdua sama dia. Tapi sebelum Red Pinky ya. Iya. Begitu memulai dengan band namanya Red Pinky itu karena gitarnya gitar warna pink. Saya tulisin Red Pinky. Jadi namanya apa ya? Udah band ini aja lah. Ya udah ayo. Memang pada saat itu kan era glam 80-an ya, yang mulai Extreme, Mr. Big, Rolling Smoke, yang gitu-gitulah, band-band itulah. Nah, terus malah langsung Andi dikasih PR untuk nyanyi-nyanyi lagu seperti itu dari Mr. Big, Rolling Smoke, Extreme segala macam, dan dia mulai melatih sendiri. Terus akhirnya manggung di kampus-kampus ya, kayak di ITENAS, di Unpar, di Unpad, dan Agustusan. Kalau namanya panggung dulu itu bukan di klub atau di kafe, tapi di Agustusan kalau dulu ya. Setiap merayakan 17 Agustus pasti ada panggung tiap RT, di RW, di mana tuh banyak. Nah itu di sana kita tempat main, manggungnya di situ. Nah itu awal-awal kita masih di musisi amatiran. Tapi di sanalah Andi mulai melatih vokalnya dan menjadi penyanyi beneran. Dan begitu tampil di Unpar berkali-kali dan udah mulai ada pertemanan dengan Baron melihat potensinya seorang Andi Rif. Dia ngomong, wah penyanyi lu asik ya, gue pinjam boleh nggak? Boleh aja sih. Terusnya sama Baron malah keterusan nyanyi terus sama bandnya Baron ya waktu itu, entah namanya apa waktu itu ya, main di mana-mana Baron juga. Jadi akhirnya sampai pada suatu saat ada sebuah bar di Bandung yang mengkontrak mereka untuk manggung setiap minggunya, kalau nggak salah namanya itu Ohara itu, awal-awal banget tuh. Iya. Jadi menjadi rutin kan di situ kan. Jadi setiap 2 minggu sekali atau berapa kali sekali itu dia manggung, dan saya menonton juga di sana. Jadi beberapa kali nonton namanya sebelah tim hore. Lucu banget. Jadi
tahulah perkembangan dia menjadi sebuah musisi penyanyi profesional. Jadi ya asik sih namanya perjalanan. Kalau dipikir-pikir ya kita juga nggak nyangka jadinya pas begitu kita menjalani hal ini kayak yang tidak mungkin gitu ya. Iya, Jadi benar, benar. main di rumah, ngulik-ngulik terus berhari-hari main gitar, kita juga nggak tahu tujuan awalnya apa. Tapi begitu sudah mendapatkan apa yang kita sukai dan ada celahnya kita jalanin ya jangan pernah berhenti. Jadi akhirnya ya alhamdulillah jalan terus menemukan jalannya sendiri apa sih karir ini ya. Jadi saya sih Siapa tetap sangka ya? Iya. iya. Jadi saya sih berharap Siapa? teman-teman yang lain, musisi-musisi yang belajar, yang apa ya jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk melakukan sesuatu yang kalian sukai. Nanti pun Nah, ada jalannya. itu dia tuh, itu kata kuncinya ya. Jangan pernah Ya. berhenti melakukan sesuatu yang kalian sukai. Nah, pertanyaan saya ke Mas Dix, pernah nggak berpikir untuk berhenti Gimana? dari semua ini? Pernah nggak Ah, berpikir? Maksudnya ya bisa jadi berhenti dari riff atau malah berhenti dari musik. Pernah ada itu nggak? Sampai ke sana nggak? enggak, alhamdulillah sampai detik ini saya ada semangat terus, masih ada bara dalam diri saya untuk melakukan sesuatu Nah, musik ya. Jadi alhamdulillah masih ada semangat itu. Jadi malah istri saya pun suka bilang ingetin saya, jangan sampai kamu punya semangat redup kalau main musik, terus jalanin apa yang kamu keren sukai. banget. Iya, iya. Begitu sih. Itu yang ingin saya dengar sih, Mas. Karena gini, tujuan saya membuat acara ini akan dilakukan setiap minggu bisa 2 sampai 3 kali dalam satu minggu. Itu salah satunya adalah mencari semangat-semangat itu karena gini, Mas, di zaman pandemi sekarang banyak orang give up frustrasi dengan kondisi sehingga teman-teman kita yang musisi itu juga kebanyakan ya jadi ini redup gitu loh. Sementara Hmm. sebenarnya kita bisa memilih cara lain atau jalan lain, selalu akan ada jalan kalau memang kita mencari. Itu yang saya percaya gitu. Makanya ketika Mas Jix merilis buku ini kan bentuk dari usaha itu gitu. Ya, bentuk dari Oke. usaha itu. Tapi dilakukannya bukan, saya rasa ini saya meyakini bahkan ini dilakukan bukan semata-mata wah nanti jadi duit. Tidak semata-mata itu, tapi lebih ke I must do something gitu loh. Soalnya kalau ngomong duit nih, ya susah jual buku juga, betul nggak sih? Iya. Istriku penulis Jadi 2 buku soalnya. Sofi tuh nulis 2 buku. Kita tahu kurang lebih apa buku saya yang mau manajeri saat itu, sampai sekarang untuk masalah buku itu. Jadi saya tahu bagaimana royalti itu, bagaimana minat baca orang itu harus kita arahkan, kayak gitu-gitunya aku sedikit banyak aku ngalamin, Mas. Nah, ada ketakutan seperti itu nggak? Ini kan bukan barang gratisan ya. Ini bukan barang gratisan, teman-teman. Jadi kalau mau ada langsung pesan beli ya. Kayak streaming, kayak di YouTube itu kan musiknya gratisan semua. Kita bisa dengerin anytime. Tapi buku bukan. Nah, ada ketakutan nggak? Halo? gimana Mas? Ya, Halo ya Mas. pada saat merilis buku ini, kita kan sama-sama Ada apa? tahu ketakutan nggak? Ah, Ada ketakutan nggak untuk supaya ya takutnya buku ini orang terima atau enggak, salesnya nanti gimana, kayak gitu-gitu. Karena kita sama-sama tahu bahwa buku itu kan bukan barang gratisan, ini harus dibeli gitu loh. Nggak kayak kita dengerin Spotify, nggak kayak kita dengerin YouTube yang gratisan gitu. Sempat kepikir ke sana nggak? ah, ya tapi sebenarnya gini ya, saya membuat buku ini pun bukan untuk apa ya namanya ya, menambah income atau apa enggak ya. Jadi Iya, memang iya. eh, ini buku adalah bentuk karya lain dari seorang saya Jikun. Iya. karena ini juga ada lagunya juga. Jadi dua-duanya dikeluarkan jadi untuk melihat men-share sesuatu apa ya membagikan pengalaman. Jadi bukan karena job lagi nggak ada, gue bikin buku untuk menghasilkan sesuatu dari situ. Enggak juga sih, awalnya nggak begitu, karena memang tadinya membuat sesuatu adalah men-share sesuatu pengalaman sudah Iya. cukup lama kan. Saya main musik ini lebih dari 20 tahun lah, jadi ada alasan tertentu kenapa saya buat ini. Saya ingin men-share sesuatu dengan orang yang membaca, itu ceritanya jadinya. Iya,
nangkep, nangkep, nangkep. Itu yang saya memang itu yang saya setuju banget ya. Soalnya kalau kita bicara bisnis buku, ya kita semua tahu buku itu bukan barang yang menarik lagi untuk zaman sekarang di mana semua serba digital, betul ya. Iya, iya, Tapi iya. tapi tetap ini adalah anak-anaknya Mas Jikun yang dalam format tulisan gitu kan ya. Iya, iya. Iya, karena nggak semua orang merelakan waktunya untuk menulis, Iya betul juga sih. ya. Iya, Semua iya. orang merelakan Memang iya sih. waktunya untuk menonton, iya mungkin, tapi untuk menulis enggak loh. Siapa sih yang mau nulis sekarang gitu Entah. ya? Kalau Iya, ya bukan, juga sih. iya. Kalau untuk menonton apa menyerap melalui tontonan, iya. Tapi kalau untuk meluangkan waktu menulis, apalagi membaca itu jarang sekali. Gitu. Jadi makanya saya ikut semangat mempromosikan ini. Saya pengen sekali membantu karena saya pada level pemikiran yang sama, men-sharing informasi dalam bentuk buku gitu. Seneng aku. Iya, betul itu. Ya itu betul. Tujuannya emang begitu. Iya, 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 iya. Nah, kalau kalau Rif sendiri ada planning apa nanti di tengah-tengah kondisi seperti ini, pernah kepikiran mau tiba-tiba jeger gitu, ada kejutan apa atau ada planning apa nggak? Boleh tahu nggak? Boleh di-share nggak, Rif? Riff kemarin sudah dibahas juga di grup. Jadi eh, beberapa bentukan karya yang tersimpan ya. Jadi yang tidak sempat dijual ke publik lah ibaratnya lagu-lagu yang tersimpan itu mungkin akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Wah, keren. Jadi jadi yang unreleased lah istilahnya namanya ya. Jadi Unreleased, ya. udah dikumpulin kemarin, kita udah siapin. Jadi ada beberapa yang diperbaiki di sisi-sisi tertentu biar emang lebih lebih enak didengerin lagi. Jadi akhirnya dalam waktu dekat kita akan meriliskan itu per satu lagu. Nah, nanti juga dengan bersamaan dengan akan membuat channel YouTube-nya Riff yang dimana itu adalah berisi lagu-lagu Riff tadi yang unreleased tersebut. Begitu rencananya sih. Oh, channel YouTube-nya sudah ada? Belum? Belum ada atau sudah? YouTube-nya belum ada. Sepengetahuan saya belum ada. Jadi akhirnya kita mencoba untuk bikin baru di tahun 2021 ini. Oh, abis interview ini langsung bikin Kang, nanti diambil orang namanya. Tapi yang nonton lagi enggak, yang nonton mah baik-baik sekarang enggak. Tapi habis langsung ambil dulu nama Riff Official atau Riff Band apa gitu, pokoknya yang Iya ya official. nama itu ya. Kadang-kadang Iya, bingung juga ya. Saking iya, banyaknya sesuatu di sosial media sekarang itu banyaknya sehingga juga namanya apa ya? nggak kebayang kan kita akan bisa interaksi seperti ini di sosial media, ya kan? Biasanya kan kita interview tuh bentuk video, TV gitu ya. Tapi sekarang ini sosial media. Apa pendapat Ya, seorang Jikun Riff yang sudah malang melintang, saya boleh bilang lebih dari 20 tahun di dunia musik, yang kalau ngulik pakai kaset zaman dulu. Sekarang harus melayani publik lewat sosial media, ya kan? Ngelayanin iya followers betul. loh. Itu apa pendapat Anda? Ya, ya kami itu adalah musisi yang besar di era dulu itu ya yang semua hanya lewat TV dan radio kan. Apalagi kan Iya, media majalah, media koran. Terus iya. tiba-tiba dengan perkembangan zaman yang sangat ini banget ya, sangat cepat lah, di mana itu Mm-mm. semua menjadi kurvanya berbalik gitu ya. Yang semua dipakai dengan pola yang seperti itu, ternyata harus berturun diganti oleh pola yang underground tadi awalnya ya. Sosial media itu kalau saya bilang tuh underground dulunya. Underground ya. Tiba-tiba banyak dimanfaatkan oleh band-band indie dengan komunitas yang sangat kuat melalui Facebook, melalui apa, akhirnya mereka menjadi di atas. Dan akhirnya Hmm, yang hal ini kan sudah lama kita nggak pakai lagi ya. Malah sekarang yang TV itu ngambil dari sosial media kebanyakan kan. Jadi iya, ya iya. ya mau nggak mau untuk mengikuti keadaan zaman ya kita yang sudah mengalami beberapa kali bentukan perubahan itu pun jadi mengikuti keadaan seperti ini dan harus harus nyaman, harus sangat terbuka, nggak boleh ada yang apa ya namanya ya. Kalau emang masukan, kritikan atau ya apapun infokan dengan baik, jangan membuat semua menjadi
kurang begitu informatif ya menurut saya sih. Jadi memang semuanya jadi serba lebih mudah sekarang ini ternyata ya. Begitu Iya, Mas. iya. Kalau kalimat saya adalah gini, seharusnya media ini menjadi informatif, tapi malah menjadi panggung, panggung untuk ngatain orang, panggung untuk membuat situasi jadi nggak enak, teror ya, tapi melalui sosial media. Padahal harusnya ini hanya sebatas informasi, betul nggak sih? Saya punya ini, saya share. Anda punya apa, Anda share. Oh, kita bertukar informasi. Oh, siapa tahu kita bisa saling menolong dalam sharing informasi. Levelnya mestinya di situ, tapi yang terjadi adalah karena kita punya akses langsung ke seorang jikun, main gitarnya tengenakeun, bisa tuh langsung di situ. Main gitarnya kampungan, misalkan. Saya juga sering digituin. Lagu-lagumu mah lagu banci, misalkan kayak gitu. Jadi ajang menghina gitu loh. Ya ini kita bicara jadi orang tua ya. Mungkin kalau di umuran mereka juga kita sepanas itu mungkin ya. Iya juga ya. Ya apa ya? Iya kan? Kembali kepada kata-kata apa ya yang semacam beri nasihat kali ya. Pergunakanlah sosial media dengan bijak, mungkin itu ya garis Iya, besarnya ya. Jadi iya akhirnya ke ya sana harusnya kan. sih ya. Jadi kalau nggak bijak ya semuanya jadi gaduh ya sebetulnya ya. Bukan lagi tujuannya kita adalah memberikan informasi yang benar. Jadi akhirnya ya informasi yang baik lah. Jadi akhirnya semua jadi riuh rendah, wah berisik nggak jelas. Mungkin begitu ya jadinya ya. Kalau kita tidak Betul betul melakukan dengan bijak. betul. Ya. Dengan bijak. Eh, tapi memang some people suka itu riuh dan gaduh itu. Ya, riuh dan gaduh itu candu buat mereka gitu. Some people ya. Kita jadi ngomongin netizen ya. Tapi itulah, ini teriakan-teriakan orang tua anjir tanya ini. Iya sih, ya bagaimana Terus ya namanya juga pendapat orang sekarang ini kan sepertinya memang bisa ngomong apa aja lah di sosial media kan dengan iya, mengutarakan pendapat bisa tanpa bukti data akurat apapun bisa namanya juga opini ya. Ya iya. mungkin belum tentu juga benar, belum tentu juga baik, belum tentu juga salah, belum tentu juga tapi ya sudah terjadi semua dari di sosial media. Jadi ya silakan dipilah lah yang mana yang baik, mana yang ini. Kalau sampai terjadi sesuatu ya kita akan memberitahu bahwa karena tadi Mas Pongki kejadian gitu ya dijauhkan lah kalau bisa ya. Iya, blok. Kalau gue mau blok, biarin dia ngomong 1 menit blok gitu. Kalau gue mah gitu dah. Saya punya hak untuk bersih-bersihin rumah saya. Kalau saya mah gitu. Iya bisa Saya jadi ya, begitu. Ya. ini rumah saya mau bersih-bersih. Di antara Rif semua yang paling nggak suka sosial media siapa? Yang paling gagap dan nggak suka sosial media? Kalau melihat dari sosial media yang teman-teman lakukan di Ripik, kayaknya Mas Teddy yang jarang banget dia Jarang ya. apa ya, mengupload sesuatu di sosial media ya. Jadi kalau semuanya sih kayak jalan sih sosial medianya. Jadi apa ya, sama-sama saling menginformasikan, terutama musik ya. Musik masih saling mengasih tahu, memberikan ini apa pemberitahuan lah gitu. Ya. Ini tadi ada yang nanya Mas di sini. Ini kayaknya menarik juga untuk ditanya ya. Tadi ada penanya, Ya. nanya gini. Bagi tips dong, bagaimana membagi sound dalam sebuah band yang gitarisnya 2 gitu. Kalau Mas Jikun yang ngomong mungkin lebih valid daripada saya ngomong. Saya penyanyi soalnya. Tapi kalau Mas Jiks mungkin gitaris lebih tahu bagaimana membagi sound antara di dalam satu band yang isinya 2 gitaris. Oh gitu. Iya. Kalau bagi saya begitu, karena waktu eranya Denny itu ada 2 warna di situ. Jadi antara yang mid high dan mid low. Mid low itu saya. Kalau Denny, Beliau Ibanez ya, kurang lebihnya ya. Ibanez dia mid Iya, high. anak Kalau aku Ibanez. di mid low. Jadi Iya. terus dibagi 2 kiri kanan. Kalau sekarang itu Ovi agak mirip dengan yang saya lakukan, sama-sama mid low dua-duanya. Terus panningnya kiri kanan. Jadi kalau manggung nanti didengar di panggung di penonton tuh kiri kanan gitar tuh. Jadi nggak ada nyebrang ke tengah. Jadi di kiri kanan. Kayak gitu membaginya. Oh, paling tidak panningnya ya. Paling tidak ya, panningnya itu kiri kanan. Sama seperti di rekaman pun begitu. Jadi begitu rekaman kiri kanan ada, yang kiri itu lebih dominan saya, yang kanan lebih dominan Ovi.
untuk Oh, membedakan. oke oke. Di TV juga berarti harus diberi orang broadcastnya juga dikasih tahu ya berarti ya. Ya, kadang kami membawa soundman sendiri untuk sebelum sampai ke broadcast, jadi biar kiri kanannya bener gitu, biasanya gitu. Hmm. Kalau saya belajar dari teman-teman padi, sempat ngobrol-ngobrol dulu sih, bukan beberapa waktu yang dekat. Jadi kalau Mas Piu dia ngambilnya overdrive-nya, distorsinya, heavy-nya karena dia Les Paul di dia. Nah, efek-efek yang lain, yang clean, delay, reverb semua di Ari gitu. Signifikan sekali kalau 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 padi gitu. Iya, iya. Apa Bisa pembagiannya jadi. gitu. Ya, Bisa jadi kalau di begitu. Nah, ya, kalau di Jikustik dulu saya karena saya lead vokal, saya banyak ngambilnya akustik sama kalaupun elektrik itu overdrive dikit aja. Nah, sisanya gitarisnya gitu. Jadi saya cuman rame-rame bendera aja, umbul-umbul saya mah, cuman rame-rame aja. Main gitarnya mah parah. Terus ya mengenai buku ini lagi. Sejauh ini sudah ada yang komen nggak? Siapa yang paling ditunggu ketika buku ini rilis? Kang Jikun nungguin komen dari siapa nih ketika buku ini rilis? Yang Anda harapkan? apa ya komennya? Ada nggak Siapa ya? someone yang mungkin someone from the past, maksudnya orang yang sangat dihormati atau siapa? Atau you wish orang itu komen terhadap buku ini? You want him atau her to read this book gitu? Ada nggak? Kalau dengan buku itu terjadi, yang saya ceritakan di banyak buku itu, pihak-pihak teman siapapun akhirnya ada juga yang ngasih komen, karena dia eh, teman saya, dia orang sound engineer awalnya, terus dia punya sound system, eh, orang profesional, Hmm. seorang event organize, namanya Om Inyo Hmm. Tani Saleh. Hmm. Dan waktu saya ketemu di tahun 2018, saya memberikan CD Jukun Span ke dia untuk ingin direview sama dia lah, karena dia suka dengan Hmm. musik yang kenceng kan. Dia Hmm. bilang, jawabannya cuma begini doang, Jix, ini mah nanggung. Kenapa bukan riff aja yang lu bikin kayak gini? Oh, Si Jukun Span ini ya, yang album iya, metal itu. iya. Terus kalau mau ekstrim sekalian. Jadi kata dia, apa yang gue lakukan berusaha dengan musik metal itu, dia masih menganggap ini dianggap tanggung. Nanggung. Cerita itu cerita itu saya masukkan di buku Berada dalam Gaib, dan dia Oh, membacanya, dia akhirnya oh, posting itu di Instagram. oh Ya, iya bagi iya saya itu iya. sebuah jadi bagi saya suatu apa ya, ya jadi ingin ketawa juga sih. Jadi ada sebuah kritikan yang membangun, dan saya ingat Hmm. betul cerita itu, saya masukin di cuplikan itu, dimasukin di buku. Jadi ya contohnya seperti itu tadi yang Mas Pongki bilang, siapa yang ingin ditunggu, mungkin itu ya tadi contohnya ya. Iya Jadi iya Om iya, Inyo. masuk 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 masuk. Ya karena nggak akan menarik sebuah buku kalau tidak ada kejujuran di situ. Kalau cuman isinya Nah, muji-muji diri ya ngapain gitu kan? Betul nggak sih? Harus iya ada betul. plotnya dalam artian alurnya, ini my low point, ini my highest point gitu. Tetap harus ada gitunya. Nah, kalau saya Iya. karena saya udah baca, ini semua ada nih. Ada semua di sini. Lowest pointnya, starting pointnya, lowest pointnya, highest pointnya ada. Itu yang membuat buku-buku seperti ini buku metal kata saya sih ya, bukan apa ya. Karena desainnya sendiri hitam gotik. Suka suka gotik apa gimana sih Mas? Banyak sekali Eh, Piu itu ini apa? Mas Jikun kok Piu sih? Karena ada logo ini ya. Jadi saya sempat keinget Piu. Mas Jikun sini enggak sih, saya eh, suka hitam putih gitu. Baju juga. hmm, suka dengan warna hitam sih sebetulnya saya. Jadi kadang warna hitam itu punya arti dalam ya, dan bisa berdiri dengan tegak gitu. Di samping warna merah yang berani, jadi hitam itu melatar belakangi sesuatu dan akhirnya menjadi lebih tegak, lebih lebih stabil. Dari dulu saya suka warna hitam. Ini Mau bahasa orang kaos, mau grafis ya. celana. Iya, ini Iya, bahasa orang grafis ya. Apa esensi iya, warna mungkin itu ada meaningnya gitu. Nggak bisa. ada artinya ya. Loh, Mas Jix ini adalah lulusan fakultas apa?
arsitektur di Unpar. Berarti ya, nah di buku ini ada gambarnya Mas Jikun ya, jangan salah. Ada gambarnya Mas Jikun yang ada di belakang lah. Dan ternyata beliau yang membuat, kalau teman-teman itu dulu beredarnya di Jawa Barat ya, kalau nggak salah ya. Komik strip itu. Iya. Jadi Mas Jikun ini membuat komik zaman dulu, tokoh tradisional, dan itu dipublish ketika Mas Jik umur berapa? Umur SMP kelas 1. Wow. Kelas 1 berarti berapa ya? SMP. Kelas 1. Jadi itu berapa kali saya datang ke Maranatha ya. Jadi karena saya suka komik, rumah saya deket pasar komik dulu di Palasari Bandung. Jadi saya suka gambar-gambar, suka nyontek-nyontek gambar. Iya. Zaman waktu itu kalau nggak, zaman era 80-an tuh kalau nggak komik silat, komik Punakawan, atau komik H.C. Andersen. Kayak gitu tuh. Gambarnya nah itu sih ya. yang saya suka dengan kartunnya si Petruk Gareng itu. Petruk Gareng. Punakawan. Ya. Jadi saya membuat beberapa cerita lah dengan versi anak kecil. Waktu itu saya cuma belum tahu banyak bisa bikin cerita, tapi gambarnya saya suka. Saya bikin 12 halaman, 24 halaman, 32 halaman, dan saya setorkan ke Maranatha. Itu berapa kali pun mengalami penolakan. Tapi begitu kegigihannya saya berapa kali melihat ada anak kecil bawa kertas distorin ke penerbit, mungkin dia merasa bahwa perjuangannya boleh juga nih anak, akhirnya diambil, diterbitkan. Jadi saat itu saya sudah 8 cerita ya, 8 buku komik saya terbitkan, tapi yang terselamatkan cuman 1 itu. Tujuhnya entah kemana. Gila. Jadi kalau bicara hardworking, Mas Jik ini sudah terbiasa dari kecil ya, dari SMP itu ya, untuk mengupayakan gitu. Maksudnya, untuk mengupayakan sesuatu itu bukan hal memang, yang it's in the blood already. Jadi memang harus pakai usaha. Iya benar sih, saya juga menyadari baru sekarang. Jadi ingin sesuatu terus dilakukan terus-terusan gitu. Jadi sampai juga saya harus melihat teman-teman asik nongkrong main gitar, saya pengen bisa main gitar pun karena saya nggak ada bakat musisi dari sananya ya. Jadi karena asik ngelihat nongkrong ini main kayak yang enak main gitar gitu. Jadi terpukau lah gitu. Saya ingin belajar. Jadi nggak bisa sekali jadi itu saya bisa. Beda dengan Magi. Magi itu dia punya talent. Dia tuh bisa nyetel gitar tapi nggak diajarin. Tahu ini fales, tahu nggak ini nggak fales. Terus chord pun dia nggak tahu ini. Ya, dia main gitar gitu, dia nggak tahu ini chord apa, tapi dia bisa membunyikan dengan baik dan benar. Jadi itu dia punya talent. Kadang saya suka iri lihat hal itu. Itu Magi kelebihan seperti itu. Jadi sekarang karena saya nggak punya kemampuan seperti itu, saya harus melatih diri. Saya harus membeli gitar akustik, kemudian saya harus bermain dengan mereka yang nongkrong itu, berjam-jam belajar caranya nyetem gimana, segala macam saya lakukan bertahun-tahun. Akhirnya saya bisa main gitar, saya bisa berlatih lagu segala macam. Akhirnya saya bisa mulai meniti jadi gitaris rumahan yang punya peralatan sederhana. Dan untuk mendapatkan efek pun saya dulu nggak pernah membeli sesuatu. Jadi saya harus mengulik sendiri dari walkie-talkie kan, waktu itu handy talkie itu. Yang kalau handy talkie itu kalau outputnya disatukan, diganti pakai jack gitar, yang outputnya dimasukin ke tip deck, itu akan bunyinya kayak fuse gitu. Lumayan kan? Gitu. Jadi buat di kamar, jadi kayak beneran gitu. Kayak buat Judas Priest kan, lumayan ada. Tapi ya itu hal yang nggak layak buat dinaikin ke panggung, cuman buat di rumah enak. Jadi cuman sayang satu, saya pernah untuk mendapatkan pedal pertama kali distorsi itu ada dari guru saya, bukan guru ya, pementor. Namanya di Jalan Linggawastu. Dia menjual pedal, ada boosternya, ada ini. Saya baru tahu kalau itu namanya distorsi pedal tuh itu. Zaman dulu warnanya hitam. Pas saya cium baunya bau rokok. Kayaknya emang dia ngerokok melulu sambil main gitar deket asbak, ngaruh itu pedal. Saya beli berapa ya? 30.000 kalau nggak salah. Terus tapi tombolnya agak rusak. Knop kakinya tuh agak rusak. Jadi saya harus mengganti dengan switch yang biasa. Itu buat akhirnya setelah era si
handi talkie itu ganti pakai distorsi itu lumayan lah, jadi lebih mendingan menyerupai dengan si warna yang di kaset untuk diulik kayak begitu. Ini mungkin jadi Iya ya. semacam sebuah effort kayak usaha. Eh, ya mungkin begitu ya jalannya ya. Iya, iya. Jadi tipe-tipe yang orang seperti ini tuh biasanya nggak lari dari masalah, justru makin ada masalah makin diulik kayaknya. Iya kan? Ya benar Masalahnya sih. A misalkan, ya sudah A itu diubek-ubek tuh sampai dia paham gitu. Biasanya begitu kalau teman-teman saya yang punya tipikal seperti ini. Iya. Tapi akhirnya dia Mungkin punya seperti itu saya ya. pemahaman itu lebih lebar. Iya, dia punya pemahaman lebih lebar karena dia ngulik masalahnya itu dipelajari gitu loh. Jadi Iya, iya. begitu. Ngulikan Aduh, anaknya. keren. Terus Ngulikan. ada pertanyaan yang mungkin orang bingung ya mengenai nama Jikun Sprain sendiri. Itu berawal, setahu saja itu berawal dari musibah sebenarnya. Jikun Sprain itu namanya. Apa itu benar atau bagaimana itu? Iya, itu musibah tangan saya sebelah kiri ini. Jadi karena eh, kejadian setir mobil Colt saya yang sangat saya cintai itu, Kok? palang setir tengahnya gede kan, Mm-mm. Colt tuh gede gitu. Nah itu ada palang tengahnya itu Mm-mm. yang ban kiri saya ini menyentuh sesuatu pun dia akan bisa menghentak dengan mudah. Oh, Nah, iya, iya, hentakannya ini nih tangan saya kan itu persnelannya kan dari tongkat kiri nih, bukan iya, dari sini, iya. dekat-dekat setir si persnelan. Mm-mm. Nah, posisi dekat setir itulah yang membuat palang itu jadi kena ke ini apa sih bagian dalam tangan Telapak. saya ini. Mm-mm. Nah, dan menabrak dengan kencang sehingga akhirnya patah. Aduh, Bunyinya memang kayak bunyi penggaris plastik dipatahin gitu, tek gitu. aduh. Sakit banget, sakit banget. Itu pas riff udah pembuatan klip apa ya aku ingin yang di pantai itu ya pokoknya. Iya. Jadi terus tahun 99 2000 kalau nggak salah itu kan. Jadi alhasil karena eh, pekerjaan ngegip dulu waktu di Boromius mungkin nggak nggak sempurna Mm-mm. sehingga akhirnya mengakibatkan kayak kesemutan kalau terlalu lama main gitu ya. Jadi hilang rasa Oh, malah kadang-kadang. Jadi saya harus melakukan apa ya pengobatan di Rumah Sakit Karolus dengan suntik enzim apa gitu waktu itu ya dengan berhubungan dengan tulang berapa kali dan akhirnya sembuh. Tapi kalau dilihat bentuk tangan saya emang udah nggak sempurna banget. Kalau ini kan begini ya, oh, iya, iya, tulang ini iya, iya. kelihatan nih Heeh, dan heeh. bisa langsung menekuk 90 Iya, derajat ya begini ya. Kalau iya. ini nggak bisa. Ini 45 derajat. Oh, Jadi memang ada kejadian ini yang eh, rasa sakit ini, pengobatan segala macam ini di saat tahun 2006 yang membuat saya ingin menghasilkan sesuatu karya juga tetap. Jadi saya akhirnya membuat si Jikun Strain tadi. bandel. Kang Jiks mah bandel Nah, orangnya. nama si Sprain ini tuh juga ngobrol sama Ovi tadinya. Sama Hah. Ovi ngobrol-ngobrol. Pi, kalau tangan patah, keseleo atau apa ya? Bahasa Inggrisnya apa ya? Dibilang sprain. Apa tulisannya? SPRAIND. Oh, kalau udah kejadian SPRAIN pakai ED. Oke, sip. Mm-mm. Sprain. Udah. Jadi namanya sprain itu. Apa-apa yang saya kerjain pakai nama sprain di luar riff ya. Sprain. Akhirnya saya Oh, ada sambungan nama Jikunnya, udah sambungin aja Jikun sprain. Udah gitu. Jadi yang keseleo lah gitu. jadi, nah ini dia, nah itu kan balik lagi kan ke teori ngawur saya tadi yang eh, ketika ada masalah, masalahnya malah diulik sama Kang Jiks ini. Iya kan? Kalau orang mah antara dia berhenti main gitar atau dia ya sudah berusaha melupakan perihnya itu, tapi ini dijadiin nama project sampai sekarang. Iya. Iya kan? Ya, ya ide Makanya. bisa muncul dari mana aja sih sebetulnya, cuman saya rasa ya benar juga kata Mas Pongki, kalau saya sendiri menyambungkan dengan beberapa istilah tadi ya belum nggak kepikir saat itu ya, cuman ingin sesuatu terus melakukan sesuatu dengan gitar, bermain, bikin bikin karya apa ya nggak pernah mau berhenti, jadi ya terus aja bikin gitu cerita. Jadi kalau nanti dianalisa oleh Mas Pongki seperti itu ya mungkin akhirnya seperti itu. Apa yang saya lakukan ternyata
ngulik terus ya ke dalam, nggak mau kapok. Iya, itu karena saya baca bukunya sih, terus terang. Ini bukan bagian dari promosi, tapi karena saya baca, jadi saya sedikit banyak mengenal sisinya Mas Iya, Jikun yang bukan di panggung gitu kan. Jadi pola pikir iya, orang kan ketahuan kalau lagi nulis, kelihatan kok gitu. iya, Bagaimana dia merunutkan sesuatu, bagaimana dia menjelaskan sesuatu, solusi apa yang dia cari untuk masalahnya kan kelihatan semua di tulisan, bentuk tulisan. Jadi menurut saya beruntung teman-teman kalau punya ini, jadi bisa tahu banyak hal yang mungkin di luar pemikiran kita karena kita kan tidak bisa berada di otaknya Om Jikun kan. Kita nggak bisa berada di iya, sana. Kita bisa ada dengan cara begini gitu, baca bukunya. iya, Terakhir nih Om Jix ya, aku seneng banget iya, iya. sebenarnya kita enaknya sambil kena angin pantai, sambil teh hangat nih, enak banget nih sekarang di Bali nih. Tapi saya punya pertanyaan terakhir ya. Selain Riff, of course Riff is your life sekarang ya. Dan selain Nah, Jikun Sprain ya. Pernah nggak berpikir suatu format super gitu yang Kang Jix itu pengen bentuk band gitu ya, atau kolaborasi atau ngejam dengan format yang super menurut Kang Jikun. Misalkan drummernya ini, basisnya ini, vokalisnya ini. Itu pernah nggak? Siapa kira-kira rumusannya? Atau malah sudah pernah melakukan itu? eh, mungkin nanti suatu saat saya ingin membuat hal seperti itu ya. Hmm. Jadi per lagu mungkin ya. Jadi satu lagu. Per lagu, ya. Jadi dalam satu album kumpulan 10 lagu, di lagu yang ini mungkin drummernya Eno gitu ya, terus bassnya Oh, Yuke, terus vokalnya mungkin oh, Ipang. Nanti lagu oh, kedua saya berpikir setelah saya bikin tracknya, saya mikir cocok main drumnya siapa, gitu, bassnya siapa, mungkin kepikir ada mungkin nanti suatu saat akan membuat seperti itu, jadi kayak kolaborasi kumpulan berbagai ini apa musisi yang saya kenal, nanti mungkin suatu saat hmm. akan saya buat seperti itu. Kalau vokalis selain Kang Andi dan Ogi ataupun yang vokalis project solonya Kang Jikun, siapa yang menurut Kang Jikun kalau membawakan lagu rock itu enak gitu? Yang saya pernah tahu ya Ipang, saya Ipang ya. rasakan ya, terus Roy Jetonia, terus apa lagi ya Bang, Berarti terus tipenya yang sukanya yang lantang gitu, bukan yang tinggi ya, bukan yang melengking kayak Judas Priest kan melengking tuh, tapi lebih yang fat ah gitu. yang melengking saya belum di era saya di Candil mungkin ya, Candil melengking ya, bisa, tapi di Candil juga asik untuk suara yang lebih melengking dengan ekspresi yang teriak, falset Hmm. itu saya suka juga, Candil bisa masuk gitu. Terus yang baru-baru saya suka dengerin vokal-vokalnya kayak Danielnya Dead Squad ya, dia membuat ada project Dan iya, juga band iya. yang alternatif ya, saya terdengarin asik juga itu, saya dengar. Terus siapa lagi ya, ini nanti kalau saya akan kembali membuat karya dengan berbagai kolaborasi, pasti saya akan mencari informasi lebih jelas dari siapa A siapa B, mungkin nanti akan ketahuan nantinya ya. Iya, iya. Mas Biasanya Mogi kalau juga nanti habis, akan saya ajak mungkin nanti. oh siap. Dari tahun 2003 saya siap. Nggak harus jadi penyanyi, jadi apa juga siap. Karena, nah waktu itu inget, nggak tahu Kang Jix inget nggak? Waktu diajakin itu, saya itu saya nggak tahu saya cerita atau enggak ya. Saya lagi pada fase di mana saya ingin bekerja sama dengan sebanyak mungkin orang. Nah, yang datang pertama kayaknya Kang Jikun. Jadi era itu aku Emang bosen gitu sama ya? musikku sendiri. Iya, aku bosen sama musikku sendiri. Aku berpikir, aku udah waktunya nih keluar dari comfort zone di band saya, Jikustik saat itu. Ketemu siapa kek gitu, ngerjain apa kek yang di luar itu gitu. Nah, yang awal-awal datang tuh salah satunya Kang Jikun itu. Jadi aku langsung oke gitu. Nah, habis dari sana baru kebuka yang lain-lain gitu. Nah, itu. Cuman karena aku under label vokalis di bawah sebuah Ya, label Warner Music agak menyulitkan untuk aku kesana kemari. Tapi konsep itu tuh sudah ada. Jadi ya iya benar. bukan kebetulan itu. Nggak tahu tuh kenapa gitu. Dan kembali lagi
ketika Kang Jiks merilis buku ini, saya jadi beli buku dan akhirnya saya baca buku lagi. Akhirnya saya nagih untuk baca buku yang lain. Itu juga aneh menurut saya. Aneh. Aneh. Jadi setiap sore jam-jam 5 gitu saya ke depan ke teras sambil lihat nunggu sunset baca. Itu aja. Asik. Nggak Asik. tahu. Jadi sentimental lagi sama buku gitu. Tapi ya itulah, thank you banget. Asik. Thank you banget. Kang, Selamat terima kasih. bersenang-senang membaca lah. Iya. Kang, thank you banget ya waktunya, bara dalam Iya, baitnya. iya. Suatu Terima kasih juga cerita. Mas Pongki. Sama-sama. Saya nunggu lagi nih mau bikin apa lagi gitu. Nah, supaya kita bisa ngobrol lagi, interview lagi. Ini Iya. bara Semoga. dalam bait ini kalian bisa dapatkan. Nah, terakhir ada kelupaan. Itu akun Instagramnya apa sih bacanya? Akun Instagramnya Jangan Kang dibaca. Jikun itu bacanya gimana? Hah? Jangan pernah membaca akun Instagram. Dilihat aja. MLLAPXPX. Saya sendiri pun lupa ngomongnya. MLLAPXS itu kenapa begitu namanya? Itu yang bikin anak saya itu. Jadi pas saya mau 2016 saya mau buat akun Instagram karena permintaan dari berbagai banyak pihak, mau menulis sesuatu direbut sama anak saya Adia itu yang paling gede sekarang. Dia waktu itu masih 2 tahun direbut, kepencet lah segala macam huruf. Saya pikir pas saya stop, saya lihat beda aja deh namanya begini, udah langsung saya send. Jadilah itu namanya. Nah, Tapi di bawahnya ada nama inisial saya Jiks, jadi ya saya rasa orang cukup tahu dengan kehadiran Jiks, ya udah saya lain sendiri gitu. Iya. Inilah gelo-gelonya Kang Jikun tuh begini-begininya nih loh. Ya. Oh, nama kepencet ya sudah ini aja namanya. Tangannya kena musibah jadi nama band. Ya itulah. Nah, kalian bisa mempelajari apa yang ada di otak Kang Jikun ada di buku ini di bara dalam bait. Kang Jikun terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti kapan-kapan semoga kita bisa jumpa langsung. Salam buat Nyonya dan anak-anak ya. Iya, kamu juga Mas Pongki. Salam sehat selalu, stay safe. Salam buat istri dan anak ya. Ya, thank you Kang. Sampai ketemu. Dadah. Wow, yeah. Teman-teman jangan lupa bukunya Kang Jiks, Bara Dalam Bait sudah beredar. Silakan ke Instagramnya Kang Jikun ya untuk bisa mendapatkan buku ini. Nanti ada petunjuknya di sana. Teman-teman terima kasih sudah bersama saya di Pongki Barta Crossover. Nanti kita akan mencari waktu lagi untuk tamu-tamu selanjutnya yang kita bisa kulik-kulik ada rahasia apa dalam hidup mereka. Kita akan menguak takbir-takbir kehidupan. Sampai ketemu lagi dengan Pongki Barta Crossover. Thank you.